Halo, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Tuhan akan menyertai kita. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, tanggal 23 September 2023. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tidur kami hingga bangun di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami mau mendengarkan firman-Mu supaya menjadi kekuatan untuk menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dari Sefania pasal 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dari Sefania yang terdiri dari 3 pasal. Dan ketika itu bangsa Yehuda mengalami krisis rohani dan moral di mana mereka terjerumus kepada penyembahan berhala. Di mana kita tahu bahwa ketika itu mereka selalu mempercayai berhala. Dan itulah menjadi suatu kecemburuan dari Allah kita, Tuhan kita, karena mereka tidak mempercayai Allah itu sepenuhnya. Dan inilah di kesempatan inilah kitab yang kita baca ini bahwa Nabi Sefania dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah, yaitu tentang nubuat, tentang hukuman dan penghakiman yang akan datang. Di mana bangsa Yehuda yang di ketika itu adalah yang sangat tegar tengkuk, tidak mau kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memahami kalau kekecewaan Tuhan ketika itu, di mana bangsa Yehuda tidak pernah mau mendengarkan nasihat Tuhan. Bahkan mereka seperti di ayat 7 tadi dikatakan, mereka semakin sungguh-sungguh mereka semakin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Artinya mereka tidak menyadari bahwa Tuhan telah murka dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu hukuman Tuhan akan datang kepada bangsa Yehuda ketika itu. Inilah yang kita lihat dari firman Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan Bapak Ibu terkasih, hukuman Tuhan itu tidak menyurutkan cinta kasih-Nya kepada kita. Karena kita memahami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah luntur kepada setiap orang. Itulah makanya kita percaya kepada Tuhan bahwa apapun kekurangan kita di dalam hidup ini, Tuhan masih bisa mengampuni kita. Apalagi kita lihat dari ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, itu adalah salah satu bukti bahwa kita diberi pengampunan yang abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita harus yakin bahwa kita harus mampu mengendalikan diri kita ini untuk tidak menimbulkan kecemasan daripada Allah, atau kita tidak menjadi kekecewaan bagi Allah. Artinya apa? Kita harus melakukan pertobatan secara total. Pertobatan secara total itu artinya kita mau meninggalkan sifat-sifat buruk kita, dan kita mau hidup di dalam hidup yang baru. Kita ditransformasi untuk mau melakukan hal-hal yang baru, di mana kita harus tunduk kepada Tuhan, dan kita juga harus mau melakukan perintah Tuhan. Itulah di mana kita jangan sampai Tuhan sangat kecewa oleh karena perbuatan kita, karena kedengkilan kita, karena kekerasan hati kita. Sering kita melakukan ini Bapak Ibu terkasih. Mungkin kita tidak mau tahu dengan teguran atau perintah dari Tuhan. Bahkan kalau kita ditegur, kita diberikan hukuman, kita tidak sadar bahwa kita sudah harus kembali kepada jalan yang benar. Kita sadar bahwa hidup kita ini tidak akan pernah mampu melakukan yang terbaik di hadapan kita kalau bukan karena kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan itu adalah di mana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sepenuhnya adalah otoritas Tuhan.
Kalau manusia yang bertobat artinya dia tidak mampu menghadapi apa yang dia lakukan dalam kesulitan apapun. Dia harus kuat di dalam Tuhan, meninggalkan sifat-sifat buruk, dan dia harus mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita sering ditegur Tuhan. Kalaupun kita ditegur, mari kita bangkit dan kita kembali kepada hidup yang jalan yang benar. Karena dikatakan tadi bahwa kita jangan membuat Allah itu menjadi kecewa. Karena bagaimanapun cinta kasih Tuhan itu tidak akan pernah luntur kepada perbuatan kita yang sering melakukan kesalahan. Bahkan kita diingatkan supaya kita bangkit dan kembali untuk menjalani hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, maka kita harus yakin bahwa untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan rohani dan moral kita, ada hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus takut kepada Tuhan. Takut bukan berarti takut seperti takut kepada kekhawatiran, tetapi bagaimana kita takut melakukan dosa, melakukan kejahatan. Karena dengan sensitivitas kita, takut melakukan yang jahat, maka rohani kita akan tumbuh dan moral kita akan berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjauhkan larangan-larangan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan sudah jelas bahwa kita hanya melakukan hukum Tuhan dan mengikuti kasih perintah Tuhan. Dan itulah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, supaya kita tetap setia dalam menghadapi apapun yang kita hadapi dalam pergumulan hidup kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dan ikut memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diberi nasihat supaya kami tidak jatuh kepada dosa, di mana kami akan jatuh dalam pergumulan yang berat. Oleh karena itu Tuhan, supaya beban kami berat, yang berat itu kuatkanlah kami untuk supaya kami dikuatkan, sehingga beban berat yang kami hadapi akan menjadi ringan. Karena Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa. Saudara-saudari kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami tetap setia mengikuti jalan-Mu dan rendah hati mengikuti firman-Mu dan menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu kesatuan, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah kiranya kami bekerja di pagi hingga sore nanti. Tuhanlah yang memberkati setiap usaha pekerjaan kami, baik bekerja di kantor, baik bekerja di usaha, baik mengemudikan mobil, bahkan kami membesarkan anak-anak kami, mencukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah di pagi hari ini sukacita hanya di dalam Tuhan, dan kami mau serahkan seluruhnya hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami, hanya kami sembah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.